saya lanjutkan. Jadi tadi bagian kanan, terus mohon maaf Pak, suara saya apakah terdengar memantul? Wah, jelas sekali. Mantap. Mantul Pak maksudnya. Oh iya, tapi jelas. Oh jelas. Kenapa? Memang ada di gua atau gimana ngomongnya itu? Saya tahu Pak ini. Atau trendy mungkin pakai 2 device di sana? Enggak tuh kayaknya. Bentar ya. Cek. Nah udah ya. Jadi pada nge-lag Pak laptopnya. Mohon maaf. Halo? Halo. Oh ya. Kembali lagi tadi pembahasan ke tentang plot percobaannya. Ini mohon maaf kalau saya full screen tadi tiba-tiba suara saya jadi memantul mungkin karena itu. Jadi ini dibiarkan tampilannya seperti ini aja. Oh. Temennya tadi udah nggak login nih. Nggak join lagi tuh. Yang Pani tadi udah nggak join lagi tuh. Masuk, Pak. Saya masuk. Oh, masuk. Cuman nggak tahu namanya jadi Asus. Namanya jadi Asus. Ini saya ganti Fanny. Oh iya. Kasih Kang. Oke, jadi ini datanya tadi diasumsikan kalau setelah percobaan charging lalu dilepas ke percobaan discharging tidak ada muatan yang berubah. Padahal kalau misalkan asumsi ini keliru, artinya ada nih aliran muatan di antara charging dan discharging. Ya mungkin dari situ efisiensinya harusnya lebih besar daripada 58% ini. Seperti tadi Pak Edi sampaikan, rata-rata kan sekitar 80% gitu. Nah, berikutnya, ini jadi sebenarnya metode estimasi SOC itu bagaimana caranya? Itu ada bermacam-macam. Ada cara pengukuran langsung, pengukuran estimasi berdasarkan kolom counting, atau menggunakan algoritma adaptif dan campuran. Nah, rencananya nanti kita mau coba kalau sempat dapat datanya itu kita mau coba selain kolom counting, kita juga mau coba algoritma adaptif yang misalkan Kalman filter atau yang sederhana yang least square method juga kalau bisa untuk membandingkan hasil hitungan dari berbagai metode yang berbeda itu bagaimana estimasi SOC. Bagus kalau bisa nyoba kayak Kalman filter segala. Iya, Pak. Nah, untuk yang saat ini masih pakai yang kolom counting tadi metodenya perhitungan di grafik sebelumnya, yaitu mengintegralkan arus dikali delta T, delta waktunya. Diasumsikan selama interval delta T itu, kami membuat pengaturannya delta T-nya 3 detik. Nah, jadi asumsinya arus selama 3 detik itu konstan, padahal bisa saja tidak. Jadi kalau mau lebih akurat, delta T-nya lebih kecil, jadi 1 detik atau lebih kecil lagi, tapi akibatnya data arusnya jadi banyak, jadi memorinya harus cukup
yaitu drawback dari metode column counting ini. Jadi gimana cara kompensasi ininya kelemahan kolom counting? Itu Pak, siapkan memori yang cukup dan delta T-nya yang singkat. Karena itu hanya yang itu. paling akurat karena arus kali waktu. Jadi sama dengan muatannya, berapa perpindahan muatannya gitu. Tapi kalau jangka panjang waktunya akumulatif itu ada error yang terakumulasi terus? Kalau untuk jangka panjang dan jumlah baterainya banyak, itu lebih baik pakai metode yang hybrid, misalkan machine learning dan algoritma adaptif. Biasanya kombinasi itu. Iya, Pak. Cuman kalau yang metode machine learning, artinya kita harus ada tahap data latihnya, datanya harus cukup berarti. Kalau Kalman filter misalkan, itu kita harus tahu parameter-parameternya, misalkan matriks ketidakpastiannya, parameternya itu bagaimana, berapa nilainya, dan mungkin setiap baterai beda-beda. Itu jadi pertimbangan juga, makanya yang lebih ampuh sih menurut saya yang machine learning itu. Dia mampu menghandle semua ketidakpastian, semua parameter dalam satu baterai dan semua baterai dalam satu sistem. Kemudian ini cerita tentang pengujian charge dan discharge di BSS Pertamina. Ini Mbak Fani, Mbak Dea, siapa yang saya jelasin. Nah, selanjutnya, di sini ada pengujian charge dan discharge pada BES Pertamina. Nah, next. Nah, pengujian ini dilakukan pada klaster 1 dan 2. Nah, kabinet baterai yang terdapat pada klaster 1 dan 2 ini masing-masing terdiri dari 6 buah kabinet. Dengan penamaran dari klaster 1 itu ada kabinet 1 sampai 6. Sedangkan pada klaster 2, next, ada penamaran dari kabinet 7 sampai 12. Nah, masing-masing kabinet ini mempunyai tegangan 48 volt dan kapasitas 300 Ah, sehingga mempunyai kapasitas daya per kabinetnya sebesar 14,4 kWh. Dari masing-masing kabinet ini dihubungkan menuju busbar pusat menggunakan kabel. Nah, busbar yang belum busbar yang digunakan ini mempunyai luas penampang sebesar 250 mm persegi. Nah, masing-masing busbar ini positif dan negatif penerima input arus DC dari 6 kabinet serta output dari busbar digunakan untuk memberikan daya masukan ke 3 buah inverter, hybrid inverter. Nah, pada busbar negatif yang digunakan ini untuk memberikan masukan ke inverter lalu ditambahkan ke baterai sebesar 200 ampere serta sun resistornya yang berguna untuk memberikan proteksi arus berlebih ke inverter serta memberikan informasi arus masukan yang digunakan oleh inverter. Next. Nah, selanjutnya ini ada pengujian tegangan. Pengujian tegangan ini dilakukan pada setiap fase BES di kontainer yang dilakukan pada sistem yang telah dipasang dan diintegrasikan dengan hybrid inverter. Nah, yang kemudian diberi masukan daya dari PLN dan dihubungkan dengan beban untuk melihat dinamika operasional dari kinerja BES.
Nah, pengujian ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019, di mana BES ini dioperasikan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan dilihat bagaimana dinamika LIB modulnya yang berada pada susunan kabinet. Nah, dan pengujian ini dilakukan pada klaster 2 dan difokuskan pada kinerja BES Pertamina dalam menyuplai power quality dari tegangan setiap fasanya. Next. Ini grafik tadi dari fase 1, PLN versus terhadap BES Pertamina fase 2, dan sampai fase 3. Nah, dapat dilihat dari tegangan PLN terhadap BES Pertamina dari fase 1 sampai fase 3 ini menunjukkan bahwa waktu sebelum pukul 16 ini BES bekerja sebagai voltage support untuk beban listrik. Nah, dapat dilihat juga untuk ketiga fase pada BES Pertamina tegangannya sangat stabil dibandingkan dengan tegangan PLN yang berwarna merah. Nah, kemudian pada sekitar pukul 16.48 di uji coba PLN dimatikan seketika dan BES Pertamina langsung mensupport beban listrik. Yang kemudian setelah PLN menyala kembali, BES Pertamina ini seketika masuk ke mode hybrid, di mana BES ini mengikuti tegangan PLN saat menyuplai beban listrik. Next. Nah, selanjutnya ini adalah pengujian pada pengujian discharging BES Pertamina ini. Setiap 3 menit sekali, hybrid inverter di fase 3 ini yang satu fase untuk pengujian. Nah, otomatis untuk mendeteksi apakah beban listrik mati, PLN sudah menyala kembali. Kemudian, input kontraktor PLN dinyalakan kembali, inverter mendeteksi input PLN, dan setelah beberapa menit, hybrid inverter langsung melakukan proses pengisian daya gambar. Nah, dan kemudian BES Pertamina pada klaster 1 ini beroperasi normal setelah percobaan dilakukan pada modul 1 kabinet 2. Dan modul tersebut diisi kembali sampai tegangan batas atas. Dan kemudian semua modul pada klaster 1 ini dihubungkan kembali ke kondisi normal. Next. Nah, pengujian ini dilakukan pada saat BES dioperasikan pada tanggal 9 sampai 10 November 2019. BES ini dioperasikan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan sudah diintegrasikan dengan beban pada gedung 3. Nah, pengujian ini pada klaster 2 yaitu dengan skenario on-grid atau hybrid. Next. Ini grafik pada saat pengujian tanggal 9 sampai 10 November 2019. Dapat dilihat hasilnya pada saat BES dioperasikan ini, pada saat BES charging sampai penuh ini terjadi pada tanggal 9 November. Kemudian pada tanggal 10 November BES dioperasikan untuk dapat memenuhi beban selama 1 hari penuh. Dan dapat dilihat saat kondisi normal, penurunan tegangan klaster 2 hanya sampai 49 volt saja. Dan tegangan tertinggi adalah 50,5 volt. Oh, tegangan toh? Itu bukan tegangan toh? Yang sisi kanan, yang sisi kanan kalau itu tegangan. 49 sama 50 itu bukan tegangan, itu frekuensi maksudnya. Tegangan itu, Pak. Itu tegangan. Tegangan. Oh, tegangan? Iya. Oh, tegangan ini apa? Tegangan... Back. Oh iya, benar. Oke. Nah, Ya, silakan lanjut. Ya, Pak. Selanjutnya, Tegangan nominal 48 ya.
Ya kan tegangan nominal baterainya 48 volt, sistem tegangan tegangan baterainya. Oh iya. Oh, ini grafiknya punya 2 sumbu vertikal. Nah, jadi yang Oh, yang kanan ini, yang yang tegangan. kanan. Ini tegangan. Ya, oke. Ya makanya itu kan 40 berapa itu. Ya, 48, 49. Ya 49, 47,49. Kalau di apa itu 2 slide sebelumnya itu yang apa yang PLN sama yang tegangan keluaran ini. Tegangan keluaran inverter. Itu kan ada coba sebelumnya, yang sebelumnya lagi sebelumnya. Nah, ini itu yang kotak-kotak itu apa itu? Nah, ini yang biru itu kan ada kotak itu. Dari 230 ke 234. Itu apa penyebabnya? Jadi ketika mode pakai baterai, inverter akan mencatat ininya Pak, tegangan baterainya berapa. Tapi ketika mode pakai PLN, ya pengukuran itu diputus. Bener nggak ya? 230. Jadi apa itu? Itu yang mana sih? Coba apa nih penjelasannya yang kotak-kotak itu? Itu operasi yang berbeda, merah sama biru ini ya? Iya Pak, yang merah PLN, biru bubuk. Ya mungkin kalau yang merah tidak menggunakan phase ya? Jadi jam berapa tadi tuh? Jam 16.48. 14. Yang ini yang 7 berapa nih? 7.12 lebih dikit tuh. 7.12. Yang biru bukan yang merah. Kan katanya stabil yang tegangan kalau kita pakai hybrid inverter. Hanya di sekitar 230. Tapi ada loncatan di 234 tuh. Kalau yang PLN kan ada 23 berapa? 238 terus ini drop di 16 jam 16 ini turun besar banget misalkan. Gimana itu belum ada ya penjelasannya ya? Izin Pak. menanggapi boleh? Oh Boleh. ya boleh. Boleh. Ini kan sharing.
Saya nggak yakin juga ini, tapi kelihatannya pada saat tegangan base itu flat di 230, dia tuh jadi memang load tuh hanya terhubung dengan grid PLN, tetapi pada saat pukul 7.12 lebih sedikit itu mungkin itu masuk ke dalam, mungkin uji coba atau modenya seperti apa, itu masuk ke dalam mode hybrid, sehingga tegangan dari PLN dan base itu akan sama, terus dimatikan sesaat kemudian. Terjadi lagi itu kan sekitar pukul 13 ya, pukul 13 dan pukul sekitar pukul 15 mungkin itu juga mungkin tes mode hybrid di mana PLN dan base itu menyuplai ke load berbarengan. Pada saat yang tadi seperti yang disampaikan juga, pada saat 16 sekitar pukul 17 itu PLN drop, pukul 16.48 itu drop, itu kan tadi yang dimatikan kan, sehingga beban hanya disuplai oleh BSS. Kemudian setelah PLN dimasukkan di close lagi breakernya itu, makanya tegangannya sama lagi akan mengikuti dimasuk lagi ke dalam mode hybrid. Apakah mungkin seperti itu? Ya, sepemahaman saya juga memang seperti itu pencatatan oleh inverternya. Jadi ketika pergantian mode memang mana ya, baterai voltage kalau nggak salah. Jadi ketika ada pergantian mode inverter, ya baterai BSS terhubung tegangannya jadi menyesuaikan memang. Ya benar, terima kasih Mas Anggam. Jadi nggak konstan di 230 ya, tegangan waktu dia hybrid ini. Iya Pak. Terus gimana tegangan? Jadi waktu hybrid itu tegangannya ngikuti siapa itu? Misalkan di yang paling kanan ini naik terus gitu ya, misalkan. Mungkin kalau grid PLN di set sebagai masternya, berarti akan mengikuti tegangan PLN. Tegangan PLN. Nggak stabil dong nanti kalau ada perubahan-perubahan gimana. Misalnya seperti yang di sebelah kanan tuh naik terus tuh sampai nilainya berapa itu? Iya, jadi hunting. Ya, kalau sampai berapanya itu mungkin ada pengaturannya Pak. Saya kurang paham di inverternya. Ketika tegangan tertentu akan didiskoneksi. Misalkan sampai di sini ini rata-ratanya tegangan maksimalnya. Mungkin ada beban yang harus diputus atau semacamnya. Makanya sama judulnya aja itu kan bukan membahas masalah hybrid ini PLN vs base, nah, itu loh. Ya. Pengertiannya kalau base saja itu kan mungkin apakah dia stabil di 230 gitu ya misalkan. Jadi waktu off grid, on grid atau gimana itu? Atau hybrid? Jadi yang merah berarti on grid, Pak. On grid ya? Ya. Atau tidak nyambung? Atau gimana? Jadi kalau yang merah dan ininya 230 volt, PLN digunakan untuk mensuplai, PLN satu-satunya yang digunakan untuk mensuplai beban. Kalau merah? Kalau yang merahnya yang fluktuasi ini. Sedangkan ini dibuat memang di sekitar 230. Kalau yang 230 saja itu apa? Itu
off grid atau gimana? Kalau di tabel Excel ini, yang warna merah tadi yang external voltage, 230 sekian. N aja. Nah, ini di sekitar 7.38 ini, Pak. Di pukul 7.38 8. baterai current. Nah, di sini ada perubahan baterai current dari 1 ampere tiba-tiba naik jadi 34. Artinya berarti ini waktu sekitar yang kotak yang pertama ini. Jadi di sini memang baterainya istilahnya standby, terus di charging di sini, Pak. Diisi. Di charging. Nah, ini tegangan AC. Charging, pengisi. Kan tegangan AC itu, yang tegangan keluaran inverter ya. Iya, Pak. Gimana? Ada yang nambahin lagi? Dari Langkam ada masukan lagi nggak nih, Bagas? Menyimak saja dulu, Pak. Saya kurang ini, Pak, kurang paham mekanisme switching-nya. Mau dilanjut dulu presentasinya atau dibahas dulu yang ini nih? Lanjut aja dulu lah, lewat aja dulu. Ya, Pak. Maaf, Pak. Berarti nanti ini dicatat ya pertanyaannya, buat pertanyaan. Nanti saya udah paparan, kita bahas lagi ke atas. Ya, siap. Yang ini tadi Mbak Dia sudah selesai? Oh, ini suaranya Dea tadi itu. Ya, Pak. Yang ini udah selesai, Mbak? Udah. Ya. Nah, sebelum ke sini kan sebelumnya presentasi sebelumnya estimasi SOC itu yang di base Pertamina itu hanya pada inverternya saja. Nah, untuk rencananya tadinya kan mau ada estimasi SOC untuk satu sel baterainya bagaimana. Nah, sementara itu saya belum mendapatkan datanya karena saat meminta ke Kaprans-nya waktu itu nggak ada, dan hari selanjutnya itu ITB-nya udah di lockdown, sudah tidak boleh ke kampus lagi, jadi belum mendapatkan data charge dan discharge untuk satu sel baterainya. Terus dong. Kenapa, Pak? Sayang. Nggak boleh masuk ya sekarang ya? Nggak boleh, Pak. Udah tutup total. Tutup total ya? Dosen nggak boleh masuk ya? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh.
di gedung kita Kayaknya, yang kayaknya enak diskusi lewat Zoom. Iya, Pak. Sebenarnya Ya ada positif ininya, negatifnya. Iya. Nah, selanjutnya ini adalah pengetesan untuk satu sel baterai yang dilakukan di lab. Next, hasilnya. Pada saat proses charging. Next. Ini nge-hang. nge-hang ya? Iya, Pak. Bisa hang juga ya? nggak keluar. Oh, iya. Nah, ini pada saat pengetesan proses charging hampir sama seperti proses pengetesan charging pada baterai Fani. Di sini yang harusnya tadi kan sumber X-nya itu waktu, di sini juga masih sama, itu SOT. Nah, pada saat proses charging ini dimulai dari kira-kira 3,2. Jadi kapasitas baterai itu tidak benar-benar kosong dan mulai meningkat pada saat 3,7 atau 3,8, lalu meningkat stabil sampai ke 3,9-an. Nah, pada saat 3,9 ini tiba-tiba tegangannya meningkat mungkin sampai 4,2 atau 4,3. Ini dilakukan pengetesannya untuk 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere atau C1? C3 1 ampere, Pak. Iya. C3 1 ampere, C3. Iya, ini pengecekannya di 100%, tegangannya 4,2 volt, dan metodenya C3 1 ampere. Nah, selanjutnya ada proses discharging. Nah, pada saat proses discharging ini, tegangannya itu dari 2,5 menggunakan metode C3 juga 1 ampere. Nah, pada saat dia tegangan sekitar 3, mungkin yaitu estimasi SOC-nya sekitar 40% sampai ke dia meningkat mulai stabil sampai ke 100% dan sampai ke tegangannya sekitar 4 volt.